Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video sedikit lebih in-depth ya tentang Chelsea lawan Manchester United kemarin. Ya, tadinya gue mau bikin video tanya jawab, tapi em, karena banyak banget ya yang bilang kalau kemarin MU main jelek, makanya menurut gue perlu bikin video lagi untuk menjelaskan lebih lanjut dan juga memberikan fakta-faktanya lah kenapa gue bilang MU kemarin mainnya bagus ya. Banyak banget, serius deh, di netizen segala macam dari pundit ya, pundit banyak banget yang bilang, wah MU mainnya jelek segala macam, nggak bagus ya. Ya kalau Jayusman mah pasti selalu bilang lah MU jelek, tapi kalau gue lebih ngomongin ke arah apa subscriber gue banyak juga yang bilang di kolom komen tuh kalau wah MU mainnya jelek. Jadi gue merasa gue perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kenapa gue bilang MU mainnya bagus kemarin ya. Kenapa attacking movementnya MU bagus ya. Gue harus ngomongin lagi, ulasin lagi sedikit taktikalnya Ole ya, terutama di babak pertama itu keren banget ya. Kita main high line of defense sama kita main high press. Ya itu kelihatan banget, 100% kelihatan banget. Um, ini benar-benar sesuatu yang gue jarang lihat ya di MU. Ya, biasanya MU ketemu tim gede, ketemu tim Big Six atau apa, biasanya ngendok, terutama di awal-awal musim, ya ngendok di belakang. Ya, yang penting safe, yang penting aman, yang penting jangan sampai kalah, yang penting jangan sampai kebobolan. Ya, ngandelin counter attack. Itu gaya mainnya MU di awal musim. Tapi kemarin gue lihat kita berbeda. Kita main high line of defense, kita main high press. Kita coba menangin possession di awal-awal lah gitu, di daerah lawan itu, bukan di daerah kita. Itu yang menurut gue keren ya. Yang kedua, gaya mainnya MU berbeda banget dari sebelum-sebelumnya juga, di mana kita pergerakan bola sangat cepat ya. Kita build up play ya, kita membangun serangan tuh dengan sangat cepat ya, nggak lama gitu. Biasanya kita kalau kalau kita lihat-lihat dari kemarin-kemarin MU main dapat bola, di hold dulu bolanya, ditahan dulu ya, buntut-buntutnya kena pressing, oper ke kiri, oper ke kanan, oper ke belakang ya, side pass doang sama back pass doang kerjaannya ya. Itu boring abis, tapi yang kemarin dilakukan adalah terutama di babak pertama, dapat bola ya, James atau Greenwood ataupun Rashford lihat ada space nggak, dia bisa lari, benar nggak? Oh, kalau ada space dieksploitasi, dia lari, dapat ruang, dia passing ya ke teman atau apa gitu kan. Nah itu keren kalau gue bilang ya, itu nggak memperlambat gitu tempo ya. Nggak, kita nggak cuma dapat bola kita diem gitu, benar nggak? Malah benar-benar set pass, back pass. Tapi kita dapat bola, lihat ruang, coba lari ke ruang kosong itu, terus baru passing. Menurut gue itu pintar kayak begitu. Ataupun juga dapat bola one two ya, build up play, link up play gitu, benar nggak? Antara ya banyak juga tuh antara Greenwood sama James ataupun Rashford dengan Greenwood, dan juga 3 orang itulah menurut gue sih cukup bagus kemarin dari segi dari segi kerjasama lah gitu ya. Dan ini kita nggak selalu ngandelin Bruno kemarin ya, nggak ngandelin Bruno. Ya kalau biasanya kita selalu gimana, dapat bola ya antara Luke Shaw sama Rashford ataupun gimana sama Martial pasti sama deh. Dapat bola ya akhirnya muter-muter di situ doang antara mereka bertiga, akhirnya back pass lagi, side pass lagi, atau enggak kasih ke Bruno biar Bruno bisa membawa bola itu ke final third ya, bisa membawa bola itu atau nge-passing bola itu ke dalam kotak penalti lawan. Cuman kalau hari ini tuh beda, kalau kemarin tuh beda. Kita nggak mengandalkan Bruno 100% untuk melakukan hal itu. Ya, nggak sama sekali. Makanya gue bilang keren gitu. Kita ya sekali lagi eksploitasi free space ya kan, coba lari ke sana, baru passing, kalau nggak one two ya, one touch passingnya juga ada gitu. Menurut gue keren banget, temponya juga sangat tinggi gitu, nggak lambat ya. Makanya gue bilang attacking movement MU kemarin keren karena 2 hal itu ya. Selain kita gaya mainnya high press, high line of defense, um, apa namanya ya, kita punya attacking movement sangat cepat dan juga fluid kalau gue bilang ya. Dan kalau gue bisa bilang juga, menurut gue kita mendominasi pertandingan kemarin. Nggak banyak banget, tapi kebanyakan bola itu berada di sisinya si Chelsea ya, di lapangannya si Chelsea, bukan di lapangan kita ya. Semua kalau gue bilang semua serangan Chelsea ya, yang dari open play atau dari dia coba build up serangan itu selalu kebanyakan gagal ya. Semua serangan-serangan Chelsea yang berbahaya itu kebanyakan dapat dari counter attack ya. Dan terutama itu semua kebanyakan terjadi di 10 menit babak kedua ya. Karena babak kedua itu beda banget gaya main MU ya. Nah, gaya main MU babak kedua itu lebih santai, lebih nggak ngepres ya, intensitasnya lebih rendah, terutama di 10 menit pertama. Makanya kan gue bilang juga di ulasan, wah 10 menit pertama nih bahaya nih babak kedua, benar nggak? Kayaknya kita bakal dibombardir, tapi ternyata setelah 10 menit babak kedua itu ya, 10 menit itu kita mulai keluar lagi, kita mulai pressing lagi, kita mulai build up serangan lagi gitu loh ya. Jadi kalau gue bilang Chelsea
chance-nya cuma dari counter attack. Makanya gue bilang gitu, karena kebanyakan yang berbahaya itu dari counter attack. Bahkan shotnya Ziyech pun yang di depan gawang itu kan dari counter attack, benar nggak dari kiri, dari Chilwell. Ya, yang kita tahu yang namanya MU defense-nya kalau counter attack tuh ya jelek gitu loh, benar nggak ya. Jadi gue pengen nunjukin juga data ya, beberapa data. Nah, ini data dribble attempt ya. Jadi buat siapa yang lebih banyak dribble ya. Maksudnya ya dribble ini kalau gue pengen kasih tahu dulu, yang merah ini Chelsea ya, bukan MU ya, yang merah ini Chelsea, yang biru ini Manchester United. Yang biru ini Manchester United. Kalian bisa lihat ya. Dari segi ini ya, itu kebanyakan action itu ada di tengah ya, di tengah sini. Ya, lihat kan ya. Kebanyakan ada di tengah. Di final third lebih banyak di tempat Chelsea ya, dribble attempt ya oleh pemain-pemain MU. Pemain Chelsea cuma 2 doang. 3 doang nih dribble attempt di final third-nya MU. Bisa bayangin. Artinya apa? Kebanyakan action ada di tengah ataupun di daerahnya Chelsea gitu, di daerah kotak penaltinya Chelsea. Ya, dekat kotak penalti Chelsea. Final third-nya Chelsea lah kalau bisa bilang ya. Tackles attempted ya sama juga. Yang di final third MU itu cuma 3. Kebanyakan di tengah dan banyak juga di dalam final third Chelsea. Sekali lagi, makanya gue bilang kebanyakan action itu ada di tengah ataupun di sisinya Chelsea, bukan di MU. Artinya juga kita nggak dikepung abis-abisan ya, kecuali di 10 menit pertama babak kedua. Interception pun juga sama, kebanyakan di tengah, ya kan? Kebanyakan di final third-nya Chelsea. Di kita cuma 1 nih, ataupun inilah kalau mau dihitung juga ya. Jadi terbukti gitu loh. Kalau gue ngomong, banyakkan action itu ada di tempatnya Chelsea, bukan di tempatnya kita. Ya, kita buatnya bukannya kita dikepung habis-habisan gitu loh. Ya, bukan dikepung habis-habisan. Ya, banyak action kita di situ. Kenapa? Karena kita main high press, high line of defense. Ya, itu penting. Penting banget untuk kalian tahu. Dan kenapa? Kalau gitu pertanyaan gini. Oh, oke, kita main bagus gitu kan. Take momentnya bagus. Tapi kenapa kita nggak bisa ngegolin gitu? Kenapa? Kalau kita lihat shots on target sama shots off target itu banyakkan Chelsea. Kenapa? Ya seperti yang gue bilang, babak pertama itu menurut gue kita lebih mendominasi sedikit. Babak kedua 10 menit pertama kita main ancur-ancuran. Ya, kalau menurut gue sih kebanyakan nih shots on targetnya ini sama off targetnya Chelsea itu kebanyakan dari 10 menit pertama babak kedua. Kalau gue bilang ya, itu boleh dicek lagi. Tapi kenapa gitu kita bisa gagal ngegolin ataupun on target off target kecil? Karena cuma satu alasannya. Ini Kante ataupun defense-nya Chelsea itu mainnya sangat bagus sekali. Ya, Kante man of the match kalau nggak salah kan. Sangat bagus sekali. Bisa lihat tuh. Most of ball recovery, most tackle, most interception, 100% take on completed, 100% aerial duel win. Ya, jadi Christensen 100% duel won, 100% passing accuracy. Jadi kalau gue bisa bilang defensifnya Chelsea sangat bagus ya. Pada kemarin itu defensifnya Chelsea main lebih bagus dari ofensifnya kita. Ya, kalau di hari yang berbeda itu bisa aja kita menang gitu. Dari open play kita tuh kita bisa ya pasti ada lah gitu. Lebih banyak chances yang ke-create di dalam kotak penaltinya Chelsea. Ya itu penting banget untuk kalian ngerti gitu loh. Ya bukan berarti kita mainnya ya jelek sekali gitu kan karena nggak bisa ngegolin segala macam. Ya, tapi mereka main defensif lebih bagus aja. Kita punya shots on target sama shots off target itu lumayan gitu loh. Ya, dan juga seperti yang gue bilang, kebanyakan action itu berada di tengah ataupun di kotak penalti Chelsea. Ya, cuma sayang aja gitu kita punya ya kita punya attacker nggak yang gitulah kalah gitu lah ibaratnya sama defensifnya Chelsea. Ya, jadi gitu. Kalau gue bilang dari segi emang bukan permainan terbaik MU kemarin, tapi menurut gua itu kalau MU main kayak begitu ya, high press, high line of defense, ataupun juga attacking movementnya sangat cepat ya, intensitasnya sangat cepat, menurut gua sih itu kita, wah itu keren banget. Menurut gua sih kita bisa, ya lawan City pun menurut gua bisa menang ya, kecuali defense-nya ngelawak ya. Kayak kemarin juga ya defense-nya banyak ngelawaknya gitu, kena counter attack banyak banget yang berbahaya ya. Kalau De Gea mainnya jelek mah itu udah pasti kita kalah ya. Jadi itu yang penting ya. Jadi gitu, kenapa kita nggak bisa ngegolin atau nggak bisa menang atau kalah dari shots on target ya karena itu defense Chelsea bagus sekali gitu loh, defense Chelsea bagus sekali ya.
Kante pun man of the match. Ya itu mau ngomong apa gitu loh, bener nggak? Ya, mau ngomong apa? Bruno lagi nggak jalan lagi benernya kemarin. Ya kalau Bruno jalan juga sih menurut gue sih bisa beda cerita juga gitu loh. Ya, jadi itu penting banget ya. Bruno lagi nggak jalan tapi kita bisa create chances, bisa bisa ada shot on target melalui open play atau melalui build up ya play itu menurut gue sih sangat positif sekali ya. Oke, gue mau ini ada yang tanya nih juga Davy Jones ya. Kalau Chelsea cuma ngambil counter attack, kenapa Chelsea possession-nya beda jauh bang? Bahkan statsnya rata-rata unggul Chelsea semua. Tapi kalau masalah permainan, oke ya kenapa possession-nya jauh lebih tinggi ya? Oke, ini ngandelin counter attack ya seperti yang gue bilang tadi ya. Bukannya dia ngandelin 100% counter attack, tapi Chelsea peluang-peluang berbahayanya kebanyakan dari counter attack, bukan dari build up play, bukan dari open play. Ya itu penting. Lalu kenapa soal possession? Ya oke kita lihat possessionnya dulu ya. Di live score possessionnya Chelsea 57, possessionnya MU 43 ya. Wah kalau ini sih sedikit ini ya. Kalau yang gue lihat di tempat lain tuh kalau nggak salah Chelsea 59 ya. MU 41 lah atau apa lah. Jadi kelihatannya jauh jomplang lah. Nah ini yang perlu seperti yang gue bilang tadi ya. Kita babak pertama menurut gue performanya seri. Ya, cukup seri lah, cukup imbang. Babak kedua 10 menit pertama hancur, setelah itu kita mulai bangkit lagi ya. Itu penting banget untuk kamu untuk kalian ngerti. Kenapa? Ya ini sebagai buktinya gue kasih lihat ini mana nih? Nah, ini. Ya ini gue ambil dari dari Mola ya. Jadi bisa kalian lihat juga. Nah, ini babak pertama, statistik babak pertama. Bisa kelihatan nggak nih? Coba gue gedein ya. Gue gedein kegedean lagi. Bentar ya. Kayak kecil aja ya, ini kelihatan kan ya. Oke. Bisa dilihat possession babak pertama halftime itu Chelsea 51, kita 49. Berarti cuma beda 1%. Ya. Total on tap hampir sama, on target sama. Passing akurasi dia lebih bagus dikit. Jadi ini hampir sama. Ya, hampir sama. Jadi kalau kita bisa bilang possession yang 57-43 ini itu adalah purely dari babak kedua. Ya, purely dari babak kedua. Karena babak pertama 50-50 lah kita anggap ya. Dia cuma unggul 1% itu nggak ada artinya. Jadi kalau babak 57-43 ini purely dari babak kedua. Posisi babak kedua seperti apa? Ya, ini gue kasih lihat. Nah, ini di 10 menit pertama. Kalian bisa lihat nih ya, gue gedein dikit deh. Ya, ada si Tukul tuh. Nah, first half di 10 menit pertama di first half itu 51-49. Di 10 menit pertama babak kedua Chelsea 82%. Kita 18%. Ya, jadi gue nggak asal ngomong kalau gue bilang, oh ini 10 menit pertama di babak kedua kita ancur-ancuran. Faktanya adalah seperti itu. Position Chelsea 82%. Ya, kalau 10 menit pertama Chelsea 82%, kita 18%, gimana kita bisa jadi 57 sampai 43 di babak kedua? Gimana caranya gitu kan? Berarti kita mulai bangkit. Dari 81% Chelsea punya possession jadi 57%. Artinya mereka setelah 10 menit itu mainnya ancur-ancuran, kita mainnya lebih bagus gitu. Ya. Itu faktanya gitu. Jadi kenapa mereka lebih bisa possession lebih tinggi ya karena itu. Babak pertama itu imbang possession ya 51-49. Chelsea lebih tinggi dikit banget menurut gue itu imbang. Babak kedua 10 menit pertama kita diobok-obok, kita dihancurin lah gitu lah, benar-benar dimainin lah gitu, benar nggak ya. Ya 81% bisa lihat aja kalian, 82% di babak kedua nih. 10 menit pertama di babak kedua. Tapi pada akhirnya jadi 57-43. Ya, jadi setelah 10 menit sisa berapa tuh? Sisa 35 menit itu kita menangin possession. Makanya dari 80% Chelsea pegang bola menjadi 57%. Ya, menurut gue sih seperti itu. Ya, kalau kalian bisa lakuin matnya juga itu udah sangat jelas lah gitu ya. Ya. Jadi ya itu kenapa. Jadi untuk menjawab pertanyaan lo kenapa beda jauh? Ya, karena itu. Babak pertama kita imbang, babak kedua 10 menit pertama ya mereka gacor abis gitu loh. Kitanya gacor abis ya. Tapi setelah itu ya kitanya keren gitu loh, ngerti nggak? Jadi makanya posisinya bisa jadi dari 80% bisa jadi 57% untuk Chelsea ya. Oke, kayak pertanyaan terakhir nih ada nih. Kita ngomongin penalti ya. Jadi sorry nih ya, gue Pak ini Us Kurniawan ya. CAW jelas-jelas kena tangan, tapi kenapa nggak dikasih wasit sama wasitnya? Oke.
Jujur gue paling malas ngomongin soal penalti ya, karena ya kita tuh Manchester United, ya kita songong dikit lah ya, maksudnya ya. Kita Manchester United, gue paling males kalau soal penalti itu, oh ya kita harus menang karena penalti ini kita dapat. Menurut gue males gitu kayak gitu. Mending kita menang dari open play, kita dari ini. Penalti itu bonus, nanti nggak. Dan kita nggak perlu kayak fans-fans lain lah. Wah, kalah karena nggak ada karena dicurangin wasit atau apa. Nggak perlu yang kayak begitu kalau gue bilang ya. Tapi kalau gue mau bisa ngomong juga ya, tahun lalu itu kan benar-benar awal mula VAR lah ya, yang baru mulai digetolin gitu kan. Jadi banyak banget penalti yang karena handball di dalam kontak penalti. Ya banyak banget. Ya artinya apa? Ya lu ya winger atau attacker bisa aja langsung kenain aja ke tangan, handball penalti gitu. Tahun lalu sih benar-benar keterlaluan. Tapi kan setelah itu udah direvisi. Sudah direvisi. Jadi kalau misalnya nggak ada faktor kesengajaan untuk megang bola di dalam kotak penalti, itu namanya soft handball lah ya. Jadi nggak penalti yang kayak begitu, kecuali sering gitu loh sama orang yang sama gitu loh. Jadi itu sih kenapa ya. Jadi handball di kotak penalti karena ada VAR sekarang ini juga itu nggak selalu jadi penalti ya, karena tahun lalu tuh keterlaluan banyaknya, terutama di mana ya, di Serie A juga banyak gitu loh. Ya penalti gara-gara handball tuh banyak. Ya, jadi makanya ada revisi lah kalau gue bilang sih dari peraturan, di mana kalau ya udah kalau nggak ada faktor kesengajaan handball itu biasanya nggak penalti ya, kecuali tergantung lagi sekali lagi balik ke wasit lagi gitu in the end ya. Cuman ya gitulah, gue paling malas bahas penalti karena menurut gue itu nggak penting gitu. Penalti itu ini layak penalti atau enggak, menurut gue itu nggak penting. Ya penalti ya gol ya bagus, kalau nggak dapet penalti ya udah gitu loh, yang ngapain pusingin penalti kalau gue secara pribadi. Ya, jadi sekian ya video dari gua ya, sedikit penjelasan lebih lanjut ya kenapa gue bilang kemarin tuh apa namanya, attacking movement kita keren ya. Kenapa kita bisa gagal ngegolin ataupun kita kalah possession atau kalah shoot on target segala macam dari Chelsea. Itu semua udah gue jelasin lebih lanjut lagi. In the end terserah kalian ya mau ngeliat game kemarin itu seperti apa ya. Menurut gue sih ya oke lah, kita kecewa juga ya kenapa kita nggak bisa menang lawan Big Six, tapi kalau gue sih jujur, kalau gue kecewa kenapa Ole nggak berani main seperti ini pas di awal-awal musim ya, pas kita ketemu Chelsea di kandang di Old Trafford atau ketemu Arsenal di Old Trafford. Ya kenapa kita harus takut kalah gitu pas gitu ya. Kalau lawan Tottenham Hotspur yang kita kalah berapa ya? 1-4 atau 1-6 gue lupa deh. Yang kita ya lumayan gede lah dibantai. Ya itu mah ya mau nggak mau gitu, udah kartu merah, udah drop, udah down segala macam, ya udah selesai itu gamenya di babak pertama pun. Dari komen gue sih itu ya itu udah nggak itu di luar hitungan lah kalau gue bisa bilang ya. Jadi itu doang sih ya yang gue bisa ngomong. Coba komen deh menurut kalian deh ya. Setuju nggak sama opini gue gitu, atau sama ulasan gue atau sama analisa gue lah kalau bisa bilang ya. Coba komen ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.